alat ukurnya. Nah, hari ini kita akan praktikum yang pertama. Nanti kita akan membahas besaran panjang. Ada besaran massa. Kemudian ada besaran suhu. Ada besaran waktu dan juga kita akan menghitung volume benda tidak beraturan. Nah, penasaran bukan? Yuk kita langsung praktek saja. Ya, kita langsung praktek saja ya. Yang pertama adalah besaran panjang. Ini adalah alat-alat ukur untuk besaran panjang. Ada penggaris dengan ketelitian 1 mm, ada jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, dan ada mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm. Oke, bagaimana cara penggunaannya? Pertama, penggaris. Penggaris ini tentunya sudah sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan pelajaran matematika, pelajaran fisika pasti kalian gunakan. Dengan cara menempelkan di benda yang akan diukur. Kalau kita lihat, kira-kira panjang dari benda ini adalah 7,5 cm. Tapi kalau kita lihat ada kelebihan sedikit, kita tidak bisa membacanya karena penggaris ini ketelitiannya adalah 1 mm. Bagaimana caranya kita menghitung yang kelewat sedikit itu? Maka yang kita gunakan adalah alat ukur jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian adalah 0,1 mm. Jadi ini adalah penggunaan jangka sorong ya. Ini untuk mengukur diameter luar, baik namanya rahang luar, rahang bawah, maaf. Yang kedua adalah rahang atas. Ini untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Nah, ini cara penggunaannya. Nah, kita coba menggunakannya ya untuk mengukur diameter pralon ini. Kalau kita lihat, kita masukkan seperti ini. Kalau kita lihat, ini skala utamanya ini adalah cm satuannya. Skala yang di bawah ini namanya skala nonius, ya. Untuk skala nonius satuannya adalah milimeter. Kita baca ya. Pertama cara membaca skala utama adalah lihat 0 pada skala nonius. Berada pada skala 2,2. Ya, kelihatan ya nak, 2,2. Bagaimana cara membaca skala nonius? Kita cari deretan angka di bawah yang lurus dengan garis di atasnya. Kalau kita perhatikan, angka 6 inilah angka yang paling lurus dengan garis di atasnya. Ingat ini satuannya milimeter. Berarti 6 mm kita kalikan dulu dengan ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,6 mm. Kemudian kita samakan dengan satuan utamanya ya, yaitu 0,6 mm diubah ke cm. Berarti hasilnya adalah 0,06 cm. Skala utamanya tadi 2,2. Jadi 2,2 ditambah 0,06 cm, hasilnya diameter luar pralon ini adalah 2,26 cm. Oke. Berikutnya adalah mikrometer skrup. Nah, bisa nggak kamu menghitung ketebalan kertas ini? Coba di rumah, ketebalan kertas ini kamu bisa hitung menggunakan penggaris? Sulit, ya. Maka untuk menghitung benda yang sangat tipis diperlukan ketelitian yang lebih teliti lagi. Maka mikrometer skrup ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Kita akan menghitung koin ini menggunakan mikrometer skrup. Ini ya, sudah Bira masukkan. Yang berada di sini, oke. Yang berada di sebelah sini, ini adalah skala utamanya. Ini ya, ada ini. Yang sebelah sini, ini adalah skala utama. Ini adalah skala utama. Yang di sini adalah skala putarnya. Oke, kita akan menghitung dari ketebalan uang koin ini diputar ya sampai sampai terkunci. Kemudian kita baca skalanya. Dia berada di skala, ingat nak, untuk skala ini, skala utama dan skala putarnya sama-sama satuannya adalah milimeter, ya. Jadi nanti kita tidak perlu mengubah-ubah. Nah, kita baca ini skalanya, berarti ini skala utamanya ada 2 mm.
Nah, bagaimana membaca skala putar kelebihannya dari 2 mm ini? Lihat garis yang lurus. Ternyata berada di angka 7. 7 ini jangan lupa, ini 7 mm ya. Jangan lupa dikalikan ketelitian mikrometer skrup, yaitu 0,01. Maka 7 kali 0,01 adalah 0,07 mm. Ditambah 2 mm tadi ya. Berarti tebal uang logam ini adalah 2,07 mm. Ini untuk mengukur besaran panjang. Paham ya anak-anak? Paham? Nanti kita ke yang berikutnya, besaran berikutnya. Oke, yang kedua, di sini kita akan praktikum berkaitan dengan besaran massa. Kak Tevan punya alat nih. Yang pertama ada timbangan, kemudian ada neraca pegas, ini namanya neraca pegas, ini timbangan. Kemudian di sini ada neraca tiga lengan. Nah, di sini Pak Tevan punya beban. Nah, di beban ini kita akan mengukur di 3 alat. Yang pertama kita ukur di timbangan dulu. Kita timbangan. Nah, kita letakkan bendanya. Nah, di timbangan itu menunjukkan angka 100, 100-nya lebih nih. 100 lebih 10 gram. Nah, sekitar 110 gram. Nah, karena ada lebihnya sedikit, kita coba menggunakan alat yang kedua, neraca pegas. Di sini di neraca pegas ada 2. Yang pertama ada gram, kemudian ada newton. Ingat, kalau 1 newton itu sama dengan 10 kilogram. Nah, di sini kita menggunakan gram saja ya, karena tadi gram. Kita menggunakan sebelah kiri. Nah, yang pertama kita kailkan bebannya, kita ikat, kemudian kita lihat. Nah, di jarum ini di garis merah itu menunjukkan angkanya. Kita lepaskan. Nah, di sini ada 100. Kemudian ini skalanya 1 sampai 10, berarti ini menunjukkan sekitar 110 gram. Nah, hampir sama dengan tadi juga 110 gram. Kemudian kita menggunakan alat yang ketiga, yaitu neraca pegas. Nah, pertama ini dinolkan dulu. Nah, dinolkan dulu semua. Nah, di sini ada 4. Yang pertama di sini ada ratusan, kemudian di sini ada puluhan, ada satuan, kemudian ini yang lebih rincinya. Nah, di sini jarumnya ketika menunjukkan di titik 0 ini berarti dia seimbang posisinya, atau ketika seimbang berarti bebannya ini bisa diukur. Nah, di sini Pak Tevan letakkan di neraca tiga lengannya, kemudian Pak Tevan geser. Pak Tevan geser yang ratusan, coba 100. Nah, 100 Pak Tevan geser. Oh, ternyata terlalu beban ininya, beratnya ini kan nggak bisa balance. Nah, kita harus ininya ditunjukkan di tengah-tengahnya. Berarti Pak Tevan harus mengurangi lagi nih. Sekan saja dikurangi. Nah, kemudian Pak Tevan geser yang satuan. Kita tunggu. Kemudian ini belum tepat, berarti Pak Tevan ini kurang. Di sini Pak Tevan geser lagi, cara berincinya. Oh, ini terlalu berat, coba Pak Tevan geser lagi. Sampai ininya seimbang. Nah, ini sudah hampir seimbang di sini. Nah, di sini angka yang ratusan ada 100, puluhannya 0, kemudian satuannya 6, berarti 100, 0, 6, berarti 106. Di sini ada komanya, koma 1. Di sini berarti 106,1 gram. Tadi di sini diukurnya 110 gram, ini 110 gram. Ini lebih rinci, yaitu 106,1 gram. Oke, seperti itu tentang besaran massa. Nah, kita praktek lagi nih nanti. Praktek yang ketiga ini berkaitan dengan besaran waktu. Nah, besaran waktu
second, ada jam. Nah, di sini satuan internasionalnya adalah second. Pak Evan menggunakan alat ukur stopwatch. Kalian bisa menggunakan stopwatch di handphone kalian. Nah, prakteknya begini, simpel. Pak Evan mau mencoba menggunakan bola. Nanti Pak Evan hitung nih berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika bola itu sampai ke tujuannya. Kita mulai ya. Nah, ini coba kita lihat ada bola, kemudian ada lintasannya. Nah, ini waktunya masih menunjukkan 0. Nah, kita coba. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Nah, coba kita gelindingkan. Mulai. Stop. Nah, waktu menunjukkan di sini 4 detik. Nah, itu adalah berkaitan dengan besaran waktu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut di sini ada yang namanya termometer. Kita akan menghitung, kita akan mempraktekkan gitu Pak. Kita akan mempraktekkan tentang besaran suhu. Besaran suhu itu ada Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Yang ini Pak Evan, satuan internasionalnya Kelvin. Ini Pak Evan menggunakan termometer. Di sini ada air hangat. Nah, memegangnya seperti ini. Jadi memegangnya seperti ini. Bagian atas kita pegang, kemudian kita celupkan ke dalam air. Nah, coba kita teman-teman ini masih naik terus. Ini di sini pipa kapilernya naik terus. Terus naik. Nah, di sini angkanya dari nolnya di bawah nih. Berarti menunjukkan 6. Ini kan 100 nih. Berarti ini menunjukkan 60 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan 6 derajat Celcius. Nah, 60 derajat Celcius. Karena ini ada ratusan, ini jarumnya menunjukkan angkanya menunjukkan 6, jadi 60 derajat Celcius. Seperti itu, ini sangat panas sekali. Kalian kalau mau mencobanya harus ada bimbingan dari orang tua ya. Karena ini sangat-sangat panas. Setelah itu didinginkan, kita seperti ini ke seluruh ruangan, biar nanti pipa kapilernya turun. Nah, kita lanjutkan. Oke anak-anak, bisakah kamu mengukur volume batu ini? Kalau kita lihat bentuknya tidak beraturan ya. Terus bagaimana kita mengukur volume benda ini? Nah, ini adalah menghitung volume benda tidak beraturan. Alat dan bahan yang diperlukan adalah gelas ukur yang ada ukurannya ya. Tentunya kalian sudah pernah melihat ini di lab-lab IPA di sekolah kalian dulunya. Dan air yang diisi sesuai dengan keinginan kalian. Di sini bilang mengisi 700 ml. Kemudian benda tidak beraturan yang akan diukur. Di sini adalah batu. Nah, awal air ini, volume awal air ini sebelum dimasukkan dengan benda tidak beraturan adalah 700 ml. Kemudian kita masukkan benda ini. Kita dapati bahwa air naik ya, bertambah volumenya. Nah, sekarang kita baca volume air itu naik berapa mililiter. Ternyata volume air naik 720 ml. Yang artinya volume benda tidak beraturan atau batu ini adalah 720 ml volume akhir air ketika naik dikurangi volume awalnya yaitu 700 ml. Jadi volume batu ini adalah 20 ml. Bisa ya menghitung volume benda tidak beraturan? Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang besaran dan anatominya. Sekarang tugas buat kalian di rumah, setiap orang silakan membuat video tentang besaran panjang dan besaran waktu. Ini adalah besaran-besaran yang kalian mudah dapati di rumah kalian masing-masing. Bila akan menunggu tugas kalian 2 hari
dari sekarang. Silakan buat dengan alat ukur yang mudah kalian temui di rumah masing-masing. Ingat, video tentang mengukur besaran waktu dan besaran panjang